Oke, kembali lagi bersama saya dan pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang dan pada cerita kali ini adalah pengalaman saya sendiri tentunya yang masih di rumah yang sama, masih di rumah saya, dan kejadian ini saya alamin sekitaran SMK lah ya. Dan pada saat itu saya tuh pulang sekolah dan kebetulan di jalanan macet yang ngebuat saya nyampe rumah itu habis maghrib lah ya, kira-kira jam 6-an. Dan setelah saya sampai rumah, ternyata di rumah pun masih kosong gitu. Orang tua saya dan adik saya masih belum pulang, yang akhirnya saya pun di rumah sendirian. Dan pada saat itu nggak lama saya nyampe rumah, tiba-tiba hujan turun dan suasananya cukup ngeri sih ya, sepi gitulah di rumah. Dan akhirnya saya pun ganti baju, bersih-bersih gitulah, dan juga sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, saya ngedengar ada yang manggil saya gitu, dan suaranya tuh kayak suara mama saya yang manggil a a kayak gitulah. Kan saya dipanggilnya a ayah di sini. Dan setelah saya beres sholat pun saya langsung ngejawab nyamah ya naon gitu. Dan saya pun buka pintu dan ternyata di luar nggak ada siapa-siapa, yang bahkan saya lihat di luar pun orang tua saya belum pulang, masih belum ada motornya lah, dan pintu pun masih benar-benar kekunci gitu. Jadi siapa tuh yang manggil saya sedangkan di rumah nggak ada siapa-siapa. Dan setelah itu ya udah, agak serem sih, cuman ya dicuekin aja. Terus kemudian selain saya yang dipanggil, ada juga pengalaman yang saya pun baru tahu akhir-akhir ini ya, dan saya pun sedikit kaget. Jadi kebetulan nenek saya yang di kampung itu ke rumah saya gitu, dan nginep di rumah saya. Kan nenek saya tuh emang udah rutin gitu, tiap jam 12 tuh kebangun dan akhirnya sholat tahajud dan juga baca Quran ya, biasanya kayak gitu, emang udah rutin. Dan katanya di pertengahan nenek saya lagi ngaji, tiba-tiba ada yang teriak, kalau bahasa Indonesia mah, woi berisik, ngapain sih ngaji malam-malam, kurang lebih kayak gitu. Pokoknya mah kayak yang benar-benar marah neriakin nenek saya. Cuman yang nenek saya pun kaget lah ya, masa orang ngaji dimarahin gitu. Dan suaranya tuh keluar dari arah lemari yang gede kayak ada di kamar orang tua saya. Dan setelah saya inget-inget, suara yang marahin ini sama arahnya dari suara yang manggil saya. Dan setelah disambung-sambungin, yang marahin nenek saya waktu ngaji itu suaranya perempuan juga. Dan mungkin emang sosok yang sama kali ya, orang yang sama mungkin, orang atau hantu atau apalah itu ya, mungkin satu hal yang sama. Soalnya kejadiannya ya lagi sholat gitu, lagi ibadah lah. Di rumah saya pun masih ada kejadian yang saya alamin cukup aneh sih, dimana waktu itu saya lagi malam-malam lagi tidur, dan tiba-tiba barang atau dus yang di atas lemari saya tiba-tiba jatuh ke
badan saya yang mana, jarak dari lemari saya dan ranjang saya tuh sekitar 1 meteran atau mungkin lebih, cukup jauh lah. Yang mana kalau misalkan ada barang jatuh itu kan pasti ke bawah, nggak mungkin nggak mungkin terbang itulah, apalagi kan ini cukup berat ya, ada beratnya. Mungkin sama ya si pelakunya mungkin sama ya, tapi nggak tahu juga sih, nggak bisa lihat. Dan yang paling ngeri sih sebenarnya bukan kejadian yang ada di rumah saya ya, yang saya alamin, tapi ada di kejadian di tempat kerja saya yang bukan yang pertama, di tempat kerja saya yang kedua, dan juga yang sekarang tempat saya kerja. Itu sih yang benar-benar cukup ngeri. Tapi yang paling ngeri mah yang di tempat kerja saya yang kedua. Paling itu akan saya ceritain di malam Jumat selanjutnya. Dan paling itu aja untuk cerita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Oh iya, jangan lupa buat memberikan saran, kritik, atau komentar di bawah aja. Oke, see you.